ini tidak berjalan berkulit kotor, menambah nazar sang bocah berkulit kotor. Pada hari itu, mereka sedang menyanyi berbelakang-belakang sambil mencuci tangan dan menggunakan para murid. Ustaz, coba terjemahkan. Mungkin inilah tuntunan itu. Sebuah bintang akan bercahaya dari tanah Israel. Anggotanya berbicara sesuatu bahwa sedang tertuju. Dan masa menggunakan cara ini seorang Mesias akan datang. Kita di sana terlihat bintang yang disebut dengan orang menuju kita sedang bergerak menuju ke suara bintang. Jika keduanya bergerak dan mendekati satu sama lain, maka di sana Mesias itu akan muncul. Maka itu terjadi berapa tahun lalu, bukan beberapa tahun lagi, tapi tahun yang kedua. Pada bulan orang di tahun itu, mereka berdoa dengan kota Babel bernama Babel kepada seorang perawan yang berkenalan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Lewi. Nama perawan itu adalah Maria. Maria itu kemudian masuk ke rumah Maria dan berkata, "Saudara, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar, yang akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya." bagaimana mungkin itu terjadi sementara aku belum bersuara? Roh Kudus akan datang atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Buah dari Roh Kudus itu yang akan disebut Anak Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Di Persia, para Majus semakin sibuk dengan penelitian mereka akan bintang yang mereka sebut sebagai bintang pembuat Mesias. Bintang itu telah muncul. Lihatlah, Jupiter berada di sini dan Venus berada hampir bersejajar dengan Jupiter. Jupiter dijuluki sebagai ayah yang bersinar. Venus disebut dengan planet ibu. Jika aku benar dan seperti perkiraanku, ketiganya akan bersama untuk pertama kalinya sejak 3000 tahun silam. Tidakkah kalian melihatnya? Ayah dan ibu berada selaras di langit menjadi satu, dan bintang itu sendiri dinamakan Syar. Siaru, sebutan bahasa Babilonia untuk seorang raja. Mari kita berkuasa, pergi mengikuti bintang itu. Jika Allah mengalahkan kita, maka dialah kebaikan itu. Maka kita harus menyambutnya dengan membawa persembahan kita untuk Sang Mesias, Raja kita. Dalam perjalanan para Majus yang sudah lebih dari 100 hari, akhirnya mereka tiba di Yudea. Di sana mereka bertemu dengan prajurit Herodes dan imam kepala, dan mereka menceritakan tujuan perjalanan mereka, yaitu mencari bintang yang diduga para imam kepala sebagai tanda kedatangan Mesias. Lalu pergilah seorang pengawal Herodes melaporkan kabar itu padanya. Orang-orang Majus adalah yang bijak di antara yang paling bijak. Ceritakan apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan jika seorang raja baru akan datang. Mereka berbicara tentang nubuat.
sangat penasaran dengan bintang yang kalian sebut itu. Ya, bintang yang kami teliti dan kami kaitkan dengan beberapa membuat tentang seorang anak. Ya, seorang anak yang mengalami anak bintang dan telah kami ikuti selama beberapa bulan perjalanan kami ini. Seorang anak, bukankah kalian seharusnya mencari seorang pria yang akan menyebut dirinya Mesias? Bukan, seorang anak, Tuhan Mesias itu sang raja. Sungguh luar biasa, akhirnya kabar ini tiba. Kami juga menantikan raja itu selama bertahun-tahun. Jika kalian menemukannya, segera kembali dan beritahukan padaku, agar kami ikut datang menyembahnya. Para Majus pun pergi meninggalkan istana Herodes dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanan ke Bethlehem, Maria sudah mulai merasakan sakit yang menandakan bahwa waktunya untuk melahirkan semakin dekat. Bethlehem, kami telah datang. Maria, kita akan mencari tempat untuk menginap. Yusuf, perutku sakit sekali. Sepertinya aku harus segera melahirkan. Melahirkan? Sekarang? Waktu itu kemarin dan semua pengalaman sudah penuh. Sambil menahan sakit yang semakin menjaga, Maria bersama Yusuf berjalan menuju satu penginapan yang lain. Mana tahu ada satu penginapan yang tersisa untuk mereka berdua, hingga mereka berjumpa dengan seseorang. Permisi. Oh, Mama. Ada apa Tuhan? Oh, tolong berikan kami tempat. Aku tidak minta untuk menginap di mana. Tapi tolong berikan tempat apapun yang kau punya untuk kami. Meskipun kesakitan, sepertinya dia akan melahirkan nantinya. Tentu saja, aku memiliki sebuah kandang di dekat ini. Jika kalian mau bermalam di sana, sambil menunggu waktu istrimu melahirkan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tidak masalah, kami akan di sini. Dengan tergesa-gesa, pergilah Yusuf sambil mengangkat Maria yang sudah begitu kesakitan dan menangis. Mereka di sana tidak tidur waktu bagi Maria untuk melahirkan. Tidak lama kemudian, lahirlah Yesus ke dunia, disambut tangis hati Maria dan Yusuf, dan bintang terang muncul di atas mereka. Para Majus yang dalam perjalanan terkejut melihat cahaya terang bintang itu. Cahaya bintang yang satu ini berbeda dari yang pernah mereka lihat selama ini. Anjir, Tosca, lihat di sana. Kalian lihat bintang itu? Cahayanya tepat di atas tempat itu. Sepertinya itu bintang yang kita cari. Ya, kau benar. Aku tidak pernah melihat bintang seperti itu. Para Majus tampak takjub dan berkata satu sama lain. Mereka begitu bersemangat bergegas menuju tempat di mana cahaya bintang itu tampak terang di atasnya. Sementara itu, malam itu adalah gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba dan ternaknya di padang. Tiba-tiba tampaklah seorang malaikat Tuhan di hadapan mereka, dan mereka begitu ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan rambut,
dan berlari dalam kaum. Tiba-tiba datanglah para malaikat bersama-sama memuji Allah. Setelah malaikat-malaikat itu pergi dan kembali ke surga, para gembala bergegas pergi ke Bethlehem untuk membuktikan kebenaran tentang apa yang baru saja mereka dengar dan lihat. Sampailah para gembala ke Bethlehem menjumpai Maria, Yusuf dan bayi Yesus yang benar adanya seperti yang dikatakan dan ini mereka menyembah Yesus dengan takjub, haru, dan bahagia bercampur menjadi satu. Tidak lama kemudian, sampai juga ketiga majus di tempat itu. Mereka pun datang menghampiri bayi Yesus dan memberikan persembahan yang telah mereka persiapkan dengan penuh rasa bahagia dan doa. Untuk menunjukkan bersama ini, aku mempersembahkan bunga ini bagimu. Semua persembahan beriku untuk menghormati pengorbananmu. Pada suatu malam sebelum ketiga majus kembali ke Persia, mereka mendapat peringatan lewat mimpi supaya jangan mengikuti perintah Herodes untuk kembali ke istananya dan memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Jika mimpi itu benar, aku rasa kita jangan kembali ke istana Herodes. Mungkin kita harus merahasiakan apa yang kita minta. Benar, kita tidak boleh menjumpai Herodes. Setelah memutuskan untuk kembali ke tempat asal mereka, dan Herodes menyadari bahwa ia telah dibohongi oleh ketiga majus, maka berkala Herodes dan dia mengerahkan pasukannya untuk membunuh semua anak di Bethlehem yang berusia kurang dari 2 tahun. Sementara Yusuf dan Maria sudah pergi bergegas sebelumnya dari Bethlehem karena dipindahkan mereka lewat mimpi agar Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus pergi dari Bethlehem menuju Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Dengan demikian, dibawa yang difirmankan Tuhan lewat para nabi. The Bluetooth device is ready to pair.